Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang buku besar. Dalam pembahasan ini kita bagi buku besar menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pengertian buku besar. Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun, sehingga mudah untuk ditemukan ketika diperlukan. Jadi Bapak jelaskan, buku yang berisi kumpulan akun. Buku besar itu ada yang namanya buku besar modal, nomor akunnya 301, ada yang namanya buku besar piutang, kode akunnya 104, ada juga yang namanya buku besar kas, kode akunnya 101. Jadi itu hanya sebagai contoh saja, dan masih banyak lagi buku-buku besar yang lainnya. Dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun. Nah, buku besar tadi itu sebagai contoh yang Bapak sebutkan tadi, ada buku besar modal 301, ada buku besar piutang 104, dan ada buku besar kas 101, itu disusun secara berurutan berdasarkan kode akun. Jadi kalau disusun berdasarkan kode akun, maka buku besar kas yang terdahulu, karena nomor akun lebih kecil, yaitu 101. Dilanjutkan dengan buku besar piutang usaha dengan nomor akun 104, dan dilanjutkan lagi dengan buku besar modal nomor akun 301. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah fungsi buku besar. Fungsi buku besar itu kita bagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah sebagai pencatatan transaksi secara benar dan akurat. Yang kedua adalah untuk memposting. Jadi memposting ini adalah memindahkan dari jurnal umum ke buku besar. Jadi memindahkan transaksi beserta nilainya dari jurnal umum ke buku besar. Itu disebut memposting. Untuk memposting transaksi ke akun yang tepat. Yang ketiga, menyeimbangkan akun debit dan kredit. Setelah masuk ke buku besar, lalu masuk ke neraca saldo. Di neraca saldo itulah akan kelihatan keseimbangannya antara akun debit dan akun kreditnya. Yang keempat, membuat laporan keuangan yang kredibel dan tepat waktu pada setiap periode akuntansi. Karena memang kita susun setiap laporan akuntansi itu kita susun per akhir bulan, entah tanggal 30
akhir bulan atau tanggal 31 akhir bulan. Jadi seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga adalah bentuk buku besar. Bentuk buku besar nanti kita akan bagi menjadi 4. Bentuk buku besar terdiri dari 4. Yang pertama adalah bentuk T. Bentuk T seperti ini. Sebelah kirinya debit dan sebelah kanannya kredit. Jadi gambar tabelnya seperti ini. Yang kedua adalah bentuk skontrol. Bentuk skontrol, biar lebih jelas Bapak angkat naik. Bentuk skontrol terdiri dari tanggal keterangan debit, tanggal keterangan kredit, atau biasa disebut dengan buku besar 2 kolom. Ini buku besar 2 kolom. Kenapa dinamakan buku besar 2 kolom? Karena yang dihitung hanya debit 1 kolom dan kredit 1 kolom. Jadi bagian daripada debit ini hanya 1 kolom dan kreditnya hanya 1 kolom. Jadi bentuk skontrol adalah buku besar berbentuk 2 kolom. Selanjutnya adalah bentuk stapel saldo tunggal. Jadi bentuk stapel saldo tunggal itu adalah sama dengan buku besar 3 kolom. Jadi buku besar 3 kolom terdiri dari debit 1 kolom, kredit 1 kolom, saldo 1 kolom. Jadi ada 3 kolom. Itu yang dinamakan buku besar bentuk stapel saldo tunggal. Dan yang selanjutnya adalah bentuk stapel saldo rangkap. Bentuk stapel saldo rangkap itu adalah buku besar 4 kolom. Terdiri dari debitnya 1 kolom, kreditnya 1 kolom, saldo terdiri dari 2, debit 1 kolom dan kredit 1 kolom. Jadi totalnya adalah 4 kolom. Buku besar yang akan kita gunakan di kelas 12 semester ganjil ini adalah buku besar bentuk stapel saldo rangkap. Jadi yang 4 kolom tadi. Terdiri dari yang pertama adalah bulan dan tahun transaksi. Jadi untuk mengisi di sini hanya diisi oleh bulan dan tahun transaksi. Selanjutnya di sini hanya diisi oleh tanggal transaksi, jadi sama dengan memasukkan transaksi ke jurnal umum yang lalu. Jadi di sini adalah bulan dan tahunnya, sedangkan di sini adalah tanggalnya. Selanjutnya keterangan transaksi di sini. Referensi diisi nomor halaman jurnal umum. Jadi di sini jika jurnal kita ada 2 halaman, berarti setiap kita memasukkan transaksi dari jurnal umum ke buku besar, kita lihat dari halamannya. Apabila transaksi yang kita masukkan itu adalah jurnal umum di halaman 1, maka di sini angka 1. Apabila yang kita akan masukkan itu adalah transaksi yang terdapat pada jurnal umum halaman 2, maka di sini 2. Jadi di sini adalah diisi nomor halaman jurnal umum. Sedangkan untuk kolom debit dan kredit itu diisi nilai transaksi yang terdapat pada jurnal umum. Selanjutnya adalah saldo. Saldo biasa juga disebut dengan sisa. Jadi nilai sisa di sini itu akan diisi di kolom ini. Jadi saldo debit dan saldo kredit. Hanya ini saja penjelasan Bapak tentang
materi singkat buku besar pada pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.